Ah, hari ini saya akan membawakan 5 hal yang perlu kita siapkan di dalam hal eh, untuk memasuki dunia ekspor, begitu ya. Ini 5 strategi bisnis UMKM Go Ekspor. Yang pertama, kalau saya bisa ngomong 5 hal ini bisa kita singkat dengan 5 BP, gitu ya, 5 BP. Yang BP yang pertama adalah business purpose. Begitu, business purpose. Ya, ada banyak pebisnis, banyak pengusaha yang mengatakan, aduh Pak Imam, ngomong visi lagi, ngomong tujuan bisnis lagi, aduh, gitu kan. Ada banyak praktisi, banyak pebisnis yang mengatakan, ini nggak perlu Pak, pokoknya ditulis, yang penting ada, beres, begitu ya. Bagi saya berbeda, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mengapa? Karena seseorang yang mengetahui tujuannya, mengapa sebuah bisnis itu dibangun, mengapa sebuah ekspor itu dilakukan, maka mereka biasanya akan memiliki energi yang lebih besar. Kelihatannya tidak berubah ya. Kalau di tempat Anda masih ekspor ya, masih covernya ya, Kak Puji Tentrem. Apa, Pak? Slide-nya masih covernya ya. Iya benar, masih covernya. Oke. Kalau gitu saya pindah aja deh. Kalau gitu saya pindah aja. Oke. Nah, business purpose, kakak-kakak sekalian. Apa yang menjadi penting di dalam business purpose? Karena apa ya? Ketika kita memiliki business purpose, kita tahu tujuan bisnis kita menjadi lebih memiliki energi, bahan bakar yang bisa yang memberikan kita modal kekuatan energi ketika mengalami tantangan-tantangan. Mengapa di sana saya mengatakan business purpose itu menjadi langkah yang pertama. Dan 5 langkah ini adalah 5 langkah yang berkesinambungan, Bapak Ibu sekalian. 5 langkah ini sangat berkesinambungan. 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5 ini saling berkaitan. Nah, dalam hal ekspor, kita perlu mencari tujuan bisnis kita, mengapa kok kita mau ekspor. Nah, saya tahu pasti orang mengatakan saya mau ekspor, saya mau Pak, saya mau profit begitu ya. Tentu bisnis itu perlu profit agar sustainability, agar sustain begitu kan. Namun demikian, yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu di sini adalah yuk kita melihat more than beyond money, beyond uang, beyond profit. Mengapa? Karena ketika Anda mengalami sebuah scaling up, ketika Anda memasuk dunia ekspor, ketika Anda memasuki peraturan-peraturan yang baru, maka akan ada tantangan-tantangan, akan ada stretching kemampuan Anda untuk untuk Anda jalani begitu ya. Kalau kita tidak punya energi yang kuat, kita kehilangan mengapa kita harus masuk ekspor, kita bisa jadi aduh capek deh gua. Izinnya aja kok ada ini, ada itu, aduh capek deh gua. Uang ini, uang itu dan lain sebagainya begitu ya. Semoga hal ini mengingatkan Anda, bagi Anda yang sudah ekspor, semoga Anda mengingat kembali mengapa Anda ekspor at the first place. Jika Anda belum mengalami ekspor, belum melakukannya, maka saya mengajak Anda untuk kembali merenungkan, menguatkan, menajamkan mengapa Anda melakukan ekspor. Gitu ya. Nah, yang kedua, semoga kali ini sudah oke tampilan. Sudah oke kayaknya ya. Oke. Udah bisa berubah? Yep, oke. Sip. Business purpose. BP yang kedua adalah business profile. Business profile. Mengapa business profile itu penting? Karena ketika kita masuk ke ranah yang baru, memasuki pasar yang baru, memasuki kasanah yang baru, kasanah yang lebih luas, tataran yang lebih luas, going internasional, kita perlu mengerti pemahaman diri kita terhadap bisnis kita. Sama ketika kita mau menikah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagi Anda yang masih jomblo, anak saya sudah 3 anyway, tetapi ketika kita mau menikah, saya ingat dulu, saya mesti tahu kan kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, begitu kan. Apakah saya perlu izin dengan orang tua? Tentu saya perlu izin, gitu kan. Legalitas saya, anaknya siapa, gitu ya contohnya. Kemudian calon mertua saya itu siapa? Saya perlu izin dengan mereka. Nah, kalau bisnis juga begitu. Core kompetensi Anda apa? Core strength Anda apa? Jangan ketika kita memasuki sesuatu yang baru, kita tiba-tiba keluar daripada core strength kita.
Jadi saya menganjurkan Anda untuk tetap berada pada kekuatan-kekuatan Anda. Sehingga selain Anda punya energi, Anda masuk di ranah yang memang kekuatan Anda. Apakah nanti Anda tidak boleh masuk ke ranah yang lain? Nanti boleh, begitu kan? Tentu ketika kita mau melakukan ekspor pertama kali, tentu core strength kita harus kita perkuat, begitu ya. Semakin ada core strength atau fondasi yang baru, kompetensi yang baru yang kita miliki, maka kita bisa masuk segmentasi pasar yang baru, bidang yang baru, produk yang baru, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat awal tentu Anda perlu menyiapkan core strength Anda, produk apa yang Anda akan kirimkan, kekuatan produk Anda seperti apa, bidang Anda seperti apa, expertise Anda ada di mana. Kemudian juga perizinan. Tentu ada perizinan yang perlu ditambahkan, apa yang perlu diurus, begitu ya. Legalitas Anda, badan hukum Anda seperti apa. Nah, dalam hal ini saya yakin Pak Pekik nanti bisa menyampaikan, begitu kan. Perizinan ini menjadi penting. Nah, di sini yang namanya business profile. Yang ketiga adalah business people. People Anda. Setelah Anda tahu Anda mau kemana, setelah Anda tahu mengapa Anda masuk ke sana. Yang kedua, kita tahu kekuatan bisnis kita. Yang ketiga adalah kita mesti tahu kekuatan, kesiapan, ketersediaan SDM kita. Kemampuan kompetensi SDM kita seperti apa? Misalkan, kalau Anda mau mengirimkan barang Anda, ekspor Anda ke China, ke Hong Kong, tentu kita perlu punya tim atau seorang outsourcing yang melakukan administrasi kita, yang membantu administrasi kita untuk mengerti bahasa Mandarin misalkan. Kalau kita mau masuk ke ranah ke dunia barat, ke Australia, ke lainnya, ke Amerika dan lain sebagainya, tentu kita perlu memperlengkapi bahasa Inggris, begitu kan? Atau kadang juga bisa masuk ke Thailand, Malaysia. Tapi minimal biasanya yang saya tahu bahasa Inggris ini menjadi penting, begitu kan? Nah, ketersediaan SDM ini loh yang perlu kita tahu, yang perlu kita miliki, yang perlu kita siapkan. Ketika Anda sudah masuk ke dalam perizinan yang oke, maka kita perlu melihat tim kita seperti apa. Kalau belum, siapkan tim Anda. Apakah ada tim Anda yang memang sudah mumpuni, tunjuk dia, latih dia. Kalau belum, rekrut yang baru. Kalau ada yang setengah-setengah, latih mereka. Begitu ya. Siapkan mereka. Mappingkan mereka. Terus mapping. Nah, ini terus business people akan terus bertumbuh. Kemudian tentunya business people ini akan mempengaruhi networking-nya. Apakah partner Anda misalkan punya networking di negara-negara tertentu? Apakah Anda punya networking baru? Ataukah tim Anda yang bisa merambah pasar-pasar baru? Business people, mapping-kan Anda. Sekali lagi, ada orang yang mengatakan menaklukkan diri itu jauh lebih hebat daripada menghancurkan satu kota. Begitu kan? Jadi menaklukkan diri, mengerti diri, mengenal diri kita itu jauh penting sekali. Bisnis kita perlu kita ketahui seluk-beluknya karena ini bisnis kita, agar kita bisa tahu pasar yang mana yang bisa menerima kita, tim seperti apa yang kita perlukan. Yang keempat adalah bisnis proses. Tentu akan ada perkembangan, akan ada perubahan, akan ada tambahan-tambahan baru, gitu kan? Biasanya ketika ketika saya melakukan coaching di klien, ketika mereka mulai mau masuk dunia ekspor, mereka biasanya sudah mulai masuk SOP-nya, harus ada yang ISO, begitu kan? ISO sekian, sistem operasionalnya harus diganti, produksinya harus dirubah lagi, standar proses dan produknya mulai berubah lagi, standar aturan yang harus diikuti seperti apa. Nah, itu semua perlu kita siapkan, begitu ya. Tentunya kita perlu menyiapkan itu. Inilah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengapa energi itu penting. Karena ketika kita masuk dunia ekspor, maka level yang baru itu tiba. Sama ketika kita masuk dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA. Dunianya baru, tetapi ada hal-hal yang juga tidak terlalu berubah, tetapi kita juga tahu dunia ini seperti apa yang perlu kita adaptasi. Kita butuh energi di situ, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, bisnis pertama, bisnis purpose, kedua, bisnis profile tentang kekuatan bisnis Anda, ketiga, business people, lihat tim Anda, kesiapan Anda, keempat, bisnis proses, bisnis sistem Anda seperti apa, begitu ya? Apa yang perlu dikembangkan lagi, apa yang perlu dibuat lebih cepat lagi, apa yang perlu ditambahin lagi. Dan yang terakhir adalah bisnis progress. Tentu di dalam perjalanan, begitu ya, di dalam perjalanan kita ngomong
mau memasuki tentu akan ada tantangan-tantangan begitu ya. Akan ada tantangan-tantangan, ada hal baru, timnya juga nambah, begitu kan? Tim baru nambah. Maka dari itu core value-nya penting, core strength-nya penting, gitu kan? Maka itu menjadi fondasi untuk kita bisa terbang lebih tinggi. Nah, setelah itu semua siap, maka tentu ketika masuk ke pasar yang baru, ekspor itu dilaksanakan, akan ada pengalaman baru. Akan ada sesuatu yang baru masalah-masalah baru yang mungkin belum pernah kita hadapi. Nah, masalah itu akan memberikan kita pengalaman yang baik untuk bertumbuh. Masalah-masalah itu membuat kita jadi tahu continuous improvement apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu training apa? Oh, saya perlu ketemu dengan Pak Peki. Saya perlu ikut workshop-nya. Oh, apanya yang perlu kita pelajari sekarang? Oh, tim saya perlu administrasi mengembangkan kekuatannya dilatih di mananya. Yang kali ini tadi kita ngomong cuma bahasa, kali ini SOP-nya siapa yang harus dikontak? Bagaimana ngonteknya? Begitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini bisnis progress ini yang akan membuat bisnis Anda sustain untuk masuk di dalam go ekspor tadi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk memultiplikasi tim Anda. Saya punya klien hebat sekali, usahanya menggarap proyek-proyek internasional luar biasa gitu ya, karya-karyanya luar biasa. Saya sendiri juga senang bisa mengcoaching, bisa terlibat di perusahaan itu, begitu ya. Ini sebuah karya anak bangsa yang perlu disupport. Salah satu tantangannya adalah semakin tinggi mereka, semakin gap-nya dengan yang ada di bawah itu semakin besar. Nah, kalau Anda tidak melakukan regenerasi, tidak melakukan multiplikasi, maka gap itu akan semakin menganga. Karena apa? Owner akan terus bertumbuh, tim Anda tidak bertumbuh begitu. Wah, ini maka Anda akan terus-terusan menjadi center daripada bisnis itu. Sedangkan kalau kita ngomong ekspor, ada banyak hal yang harus dipikirkan, pasarnya, negosiasinya, administrasinya, perizinannya, produksinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terus mulai melihat tim Anda yang berpotensi, latih mereka, tumbuhkan mereka, terus tumbuhkan. Dan setelah mereka tumbuh, mereka juga akan menumbuhkan timnya, terus akan menumbuhkan timnya. Sehingga bisnis ini tidak stagnan di dalam operasional yang ada sekarang. Tetapi bisnis ini bisa berkembang, bermultiplikasi, dan siap, memiliki wadah yang siap untuk menerima proyek-proyek baru dari pasar-pasar yang baru. Semoga 5 hal ini dapat memberikan Anda insight untuk mempersiapkan bisnis Anda masuk go ekspor. Sekali lagi, yang pertama adalah bisnis purpose. Ini energi Anda. Tujuan Anda seperti apa. Yang kedua adalah bisnis profile. Ini pengenalan fondasi Anda. Sehingga Anda tidak sampai masuk ke dunia yang benar-benar Anda tidak tahu. Anda masuk ke dunia yang memang benar-benar jadi kekuatan Anda. Yang ketiga adalah business people. Kesiapan tim Anda, kekuatan tim Anda, kompetensi tim Anda, sampai di mana. Kalau nggak ada rekrut, kalau ada, latih mereka. Networking-nya seperti apa? Ditambahkan terus. Yang keempat adalah bisnis proses. Kuatkan proses Anda, cari aturan-aturan yang berlaku, standar-standar proses yang harus dilalui seperti apa, apakah harus ISO, apa, dan lain sebagainya. Kuatkan, lakukan di sana. Dan yang terakhir adalah terus melakukan business progress. Continuous improvement, ingat untuk growing, dan tim multiplikasi. Saya kira seperti itu. Thank God, thank you untuk waktu dan kesempatannya. Semoga ini memberikan insight. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Kak Puji Tentrem. Terima kasih Pak Imam atas arahannya dan atas presentasinya materi hari ini. Lalu selanjutnya yaitu ada Pak Peki sebagai Export Director dari PPEI, yaitu perusahaan ekspor begitu. Sebelumnya saya akan memberikan informasi lagi kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan pada saat sesi panel discussion. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Peki. Baik, terima kasih. Izin belajar Pak Imam. Kayaknya saya yang perlu banyak belajar dari Pak Imam di expertnya. Kalau saya memang praktisi, jadi seringkali tanpa teori gitu, main tabrak aja gitu. Sedikit perkenalan dulu Pak Imam dan kawan-kawan sekalian. Ini entiti saya, Nusa Tropical, Nusa Budaya, dan Nusa Fresh. Nusa Fresh ini boleh dikatakan brandnya.
sedangkan entity-nya adalah NTI dan Nusa Berdaya, Nusa Tropikal dan Nusa Berdaya. Ini beberapa partnership kami, dan kami hanya terdiri dari 3 tim utama. Tapi sekali lagi, saya sudah sedikit banyak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Imam, growth dengan tim yang lean, tapi bisa di remote dengan hanya personil yang cukup kecil gitu ya, hanya 3, tapi kami bisa menghandle mungkin lebih dari 1.000 ya petani, dan ini beberapa produk utama kami, dan tentunya impact kami juga menjadi salah satu nilai positif ya. Sekali lagi saya sedikit tambahkan, business value menjadi salah satu key point juga buat teman-teman ketika menjalani sebuah bisnis. Apa sih value yang harus teman-teman deliver ketika menjual produk? Apakah hanya sekedar jualan produknya atau value yang dibalik produk itu? Jadi itu menjadi salah satu key point buat teman-teman untuk bisa menemukan angle di mana market utamanya. Nah, kalau sekarang saya bicara market utamanya yang menjadi dari kekuatan kami dari 3 orang ini saja, lebih tepatnya di Nusa Flash ini, kami punya kekuatan utamanya sebenarnya ada di riset marketnya. Nah, ini adalah key pertama buat teman-teman sekalian ketika mau menembus market ekspor, yang tentunya ketika teman-teman sudah punya bisnis yang existing sekarang, barangkali yang sudah punya bisnis di skala lokal ataupun nasional, itu pun tetap harus melakukan proses yang pertama ya buat teman-teman sekalian, melakukan riset. Apa aja sih yang perlu di riset? Tentunya yang pertama adalah marketnya. Nah, ini banyak pertanyaan, Pak, bagaimana sih cara kita melihat potensinya? Pak, bagaimana sih kita menemukan market yang tepat buat kita? Memang ini bukan proses yang instan, teman-teman sekalian. Jadi kakak-kakak, besti-besti sekalian yang sudah punya bisnis sekalipun, yang sudah merajai di pasar lokal, itu belum tentu juga bisa langsung menembus market semudah seperti teman-teman memenangkan persaingan market di lokal. Jadi semakin luas lautan yang kita arungi, semakin luas juga obstacle, semakin tinggi obstacle, maka teman-teman sekalian wajib, ini hukumnya wajib buat teman-teman untuk growth ya, untuk scale up. Jadi jangan sampai kita sudah, mohon maaf sekali, seringkali UMKM ini terjebak di zona nyaman. Wah, enak jualan di marketplace, udah enak jualan di lokal, skalanya nasional, udah dimanjakan dengan segala macam platform yang memudahkan kita. Tapi lupa bahwa sebenarnya potensi kita itu masih jauh lebih besar ketika kita keluar dari zona nyaman itu. Nah, disinilah saatnya teman-teman untuk scale up UMKM. Namanya juga UMKM scale up, UMKM yang naik kelas. Maka naiklah kelas dari size marketnya ataupun cakupan marketnya. Size-nya pun diperbesar, tidak hanya di skala lokal, nasional, diperluas lagi sampai dengan skala global. Size-nya pun pasti akan lebih besar, jangkauannya dan cakupan secara numeriknya ataupun kuantifikasinya pun akan berkali-kali lipat. Bahkan sebagian di antaranya punya grafik yang eksponensial, bukan hanya grafiknya naiknya, leverage-nya datar gitu ya, naik 1 jadi 10 jadi 100, enggak. Sebagian di antaranya kalau kita menemukan market yang tepat untuk produk kita yang sangat tepat, itu naik ke potensial. Sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita merujuk 2 tahun ke belakang, awal-awal pandemi, ada produk-produk yang luar biasa eksponensial jatuhnya sampai dengan kolaps itu. Tapi ada juga ketika itu bisnis yang leverage-nya luar biasa eksponensial. Herb and spices itu menjadi luar biasa meningkat ya. Nah, ketahuilah semua potensi market itu sebagai bekal awal untuk kita bisa memasuki market ekspor. Di mana saja sebenarnya saya sudah cantumkan juga beberapa tools yang bisa kita pakai. Mungkin tidak bisa kita jabarkan satu persatu, mohon maaf, ini ilmunya mungkin sedikit banyak lebih praktikal gitu. Jadi kalau nggak dipraktekin pasti akan bakalan lupa gitu. Bahkan kalau sudah dipraktekin hanya sekali 2 kali, besok pasti akan lupa gitu. Ini adalah sesuatu yang sifatnya dikerjakan secara continuous. Betul seperti Pak Imam sampaikan, bisnis itu tidak hanya sekedar berproses tapi juga berprogres gitu. Tidak hanya bertambah secara kuantifikasi tapi juga bertumbuh secara kualifikasinya. Jadi teman-teman sekalian jangan pernah
kita stuck di zona nyaman kita, karena itu adalah dead zone buat kita semua. Yakin itu adalah dead zone. Maka keluarlah dari zona nyaman, pelajari market yang jauh lebih luas. Oke lah kalau belum bisa sampai market ke Eropa dan sebagainya, regional dulu, Asia Tenggara, pasar-pasar yang dekat-dekat Malaysia dan sebagainya. Kita coba pelajari marketnya seperti apa. Nah, selanjutnya tidak hanya dan tidak kalah penting dari kita mempelajari potensi marketnya, kita juga harus mempelajari dari ketentuan-ketentuan ekspornya, baik ketentuan yang sifatnya dari negara asal, origin country-nya dari kita, ataupun negara tujuan ekspor, atau kita sering sebut sebagai NTE ya, negara tujuan ekspornya. Itu nggak kalah penting. Jadi ketika kita sudah menemukan segmentasi marketnya, kemudian kemana produk kita paling banyak dibutuhkan, dan negara mana yang paling banyak meminta produk kita, maka selanjutnya adalah kita melihat regulasi. Bagaimana regulasi di dalam negeri kita maupun dari negara tujuan ekspor. Lagi-lagi semua tools-nya pun sudah disediakan oleh pemerintah, atau bahkan teman-teman mungkin melalui forum ini ya, karena next-nya akan membuat workshop ataupun membuat coaching program yang memang tujuannya lebih nge-push teman-teman yang sifatnya lebih berbobot lagi ya, walaupun ini juga berbobot gitu, tapi pasti akan ada follow up lah dari sesi kita yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi nggak akan berhenti dari satu step ke step yang lain, termasuk pemerintah kita melalui berbagai kelembagaannya, kementerian, badan maupun lembaga itu juga memberikan fasilitasi informasi minimal yang memudahkan kita. Bahkan di 5-10 tahun terakhir, kemudahan bahkan fasilitasi ekspor itu sudah luar biasa mudah sekali. Termasuk teman-teman yang bermain kopi barangkali sudah mengenal, sebelumnya kopi ini harus menyertakan sertifikat ETK atau eksportir terdaftar kopi. Nah, sekarang regulasi tersebut itu dihapuskan. Nah, kemudian seperti ini pun kita harus ketahui. Dari mana kita bisa mengetahui? Ya, riset itu tadi, riset market, kemudian riset regulasi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, secara singkatnya, prosedural ekspor itu mungkin terlihat seperti bagan yang teman-teman saksikan di layar masing-masing. Pak, kok kelihatannya ribet seperti ini? Enggak, sebenarnya enggak ribet. Ini hanya gambaran ringkas saja yang semuanya sebenarnya kita wajib tahu, tapi tidak wajib kita kerjakan sendiri. Sekali lagi, catat ya, teman-teman wajib tahu, tapi tidak semua step ini teman-teman kerjakan sendiri. Sekali lagi, dapat piring nih kalau dapat 3 kalinya. Teman-teman wajib tahu, tapi tidak semua hal ini dikerjakan sendiri. Karena ada perusahaan yang bisa membantu kita, perusahaan jasa, penyedia jasa kepabeanan yang dia bisa membantu kita untuk mengurus dokumen, menyiapkan transportasi dan seterusnya. Ini nggak bisa saya bahas satu persatu, mungkin next ya, kalau ada event lagi silakan teman-teman boleh request ke Kartara, di teman-teman bisa dibuatkan lah. Nah, tidak kalah penting teman-teman juga harus mengetahui Incoterm. Incoterm ini adalah International Commercial Term. Bagaimana kita bertransaksi, apakah kita COD, bisa nggak sih kalau ekspor itu COD, bisa nggak bisa gitu. Untuk ekspor yang sifatnya sudah lintas batas itu bisa, tapi untuk market-market yang memang tradisional, mungkin katakanlah boleh dikatakan kita masuk ke Eropa, Amerika dan sebagainya, itu COD tidak berlaku. Nah, inilah yang term-term inilah yang berlaku ketika kita melakukan proses transaksi internasional. Sekali lagi, kita ekspor itu berbisnis secara internasional. Jadi international way adalah salah satu cara kita bisa memenuhi seluruh ketentuan market di Eropa, di Amerika, ataupun dari seluruh market-market global yang lainnya. Dan tentunya teman-teman sekalian, sekali lagi, semua fasilitas untuk kita melakukan riset dari pemerintah kita maupun dari swasta sudah banyak diberikan tools-nya. Silakan tinggal kita bisa mengaksesnya satu persatu sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita siapkan mulai dari sekarang. Dan sekali lagi buat teman-teman, semangat, dan tidak kalah pentingnya keluarlah dari zona nyaman teman-teman yang sudah
sudah establish dengan bisnisnya sekarang untuk bisa masuk ke market yang jauh lebih luas lagi. Dan tentunya saya doakan semua peserta, semua viewers, audiens pada hari ini, siang hari ini, insya Allah suatu saat bisa ekspor dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Pekik atas materi yang disampaikan hari ini. Oke, selanjutnya karena semuanya sudah presentasi, kami akan masuk ke sesi panel discussion. Di sesi panel discussion ini saya akan coba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta di chat box. Ini banyak banget ya. Pertanyaannya kita baca dari yang paling atas. Dari Dr. Megawati Wijaya MM. Izin tanya Pak, 1. Di antara strategi untuk bisnis agar bisa menembus pasar ekspor apa aja ya? Karena kita merasa sudah good dan baik menurut pandangan saya, tetapi tetap kalah maju dengan bisnis yang lain. Mohon saran Pak Imam Wijoyo. Lalu yang kedua, dari kelima langkah tadi yang terbaik dan cepat maju untuk bisnis ekspor apa saja ya Pak? Lalu yang ketiga, jika kita pebisnis baru, bagaimana kiat untuk bisa maju dan bisa ekspor seperti yang lain? Mohon saran Pak. Itu dari Ibu Megawati. Silakan dijawab, Pak Imam. Baik, terima kasih. Mohon izin, Pak Pekik. Mengapa bisnis yang sudah kita rasa itu good dan baik menurut pandangan saya, tetapi kalah maju dengan bisnis yang lain, begitu ya. Nah, terima kasih, Ibu Dr. Megawati. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu coba lihat lagi apakah memang bisnis kita dan bisnis yang lain itu memang apple to apple, begitu ya. Apakah memang kita bisa compare dengan bisnis lain yang majunya kita anggap lebih cepat, begitu. Yang kedua, apakah kita punya measurement, punya ukuran-ukuran, sasaran-sasaran yang hendak kita capai, tetapi belum kita capai. Tetapi di bisnis yang lain itu ada. Karena yang saya tahu, setiap bisnis itu pasti punya prioritasnya sendiri-sendiri, punya kecepatannya sendiri-sendiri, punya tujuannya sendiri-sendiri, begitu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu yang menjadi prioritas di perusahaan sana apa, yang menjadi prioritas di perusahaan kita apa. Tetapi memang yang namanya rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau, begitu kan? Apalagi kalau kita melihat skala perusahaan yang mirip dengan Anda itu berkembangnya cepat sekali, gitu kan? Misalkan begini ya, Bapak Ibu ya, ada seorang teman yang mengatakan, gila men, teman saya, aku punya teman di masa pandemi itu baru buka bisnis consumer good online dan offline dari nol. Tiba-tiba jual mobil, jual aset, kemudian diinvestasikan di sini barang-barangnya. Dalam waktu 2 tahun, pandemi belum selesai ini, mereka sudah punya 25 karyawan baru. Wih, yang saya cuma 5-8 saja, gitu kan, nggak tumbuh-tumbuh. Begitu. Tapi saya tanya, bidangnya apa? Yang satunya adalah consumer good yang sini bukan, begitu kan. Yang sini adalah bisnis-bisnis yang lain, jenis jasa, gitu kan, atau jenis konsultan, begitu kan. Jadi berbeda begitu kecepatannya. Kenapa? Karena bisnis yang consumer good tadi, saya bisa mengatakan mereka membutuhkan orang dengan sangat cepat. Mengapa? Karena mereka istilahnya swadaya ya, bukan swadaya. Maksudnya adalah padat karya, begitu kan. Butuh orang-orang yang bisa membantu perusahaannya untuk terus berkembang, nge-packing, mengirimkan dan lain sebagainya, begitu kan. Nah, sedangkan kita mungkin tidak perlu seperti itu, bisa dihandle 1 orang, 2 orang dan lain sebagainya, begitu. Nah, itu bisa jadi. Yang ketiga, coba cari bisnis apa sih yang sebenarnya di sana menjadi lebih baik. Coba kita lihat, mengapa kita tidak lebih baik dari sana kalau memang di sana lebih baik, begitu kan. Kalau perlu kita bisa melakukan benchmarking, begitu kan. Kalau misalkan kita ada teman-teman yang baru di bidang yang lain atau bisnis yang baru, kita bisa datang ke sana, kemudian kita bisa cek, kita benchmark, kita belajar, kita lihat perkembangan mereka itu sampai di mana. Karena kadang-kadang kita melihat itu semuanya ada dari luar. Kelihatannya berkembang,
tetapi berkembang sebetulnya itu seperti apa? Apakah perusahaan itu profitable? Apakah growth-nya itu memang sesuai yang diinginkan? Ada perusahaan yang terus kelihatannya timnya nambah terus, tetapi ternyata di dalamnya dia tidak bisa menghasilkan margin yang seperti yang diinginkan. Begitu kan? Nah, hal ini perlu dicek satu persatu, Bapak Ibu, Ibu Dr. Megawati. Dan yang terakhir adalah coba kita lihat lagi kira-kira kalau memang misalkan ini sudah sama, kita sudah pelajari dalamnya mirip dan memang dia growth-nya lebih cepat. Gitu kan? Oke. Asik gitu kan. Kita jadi tahu growth-nya dia di mana. Nah, kalau dia bisa diajak diskusi lebih baik ya. Kalau misalkan bisa ketemu teman-teman yang bisnisnya serupa, ngobrol-ngobrol, growth-nya dia sampai di mana, maka kita bisa belajar dari sana. Oh, apa yang kamu lakukan? Apa yang telah dilakukan? Apa yang belum saya lakukan? Atau kemudian juga kita bisa belajar dari bisnis-bisnis yang lain. Begitu. Semoga menjawab untuk Ibu Dr. Megawati. Itu aja yang pertanyaannya ya. Oke. Terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Apakah Pak Pekik akan menambahkan jawaban dari Pak Imam? Lengkap kayaknya, nggak berani nambahin tuh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain. Ini banyak banget loh pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Cerkar. Saya punya pertanyaan untuk Pak Imam. Apabila kita punya karyawan yang kurang solid dan setelah dilatih tidak makin solid, apa ya yang harus kita lakukan? Gitu, Pak. Oke, baik. Iya, ya. Ngomong soal tim ya. Kita perlu coba gali, Pak siapa tadi, Bapak atau Ibu share, wah keren namanya ya, share car. Oke, kita perlu coba gali, mengapa dan apa yang membuat nggak solid, begitu kan? Apa yang telah kita lakukan untuk membuat solid? Dilatih itu dilatih seperti apa, begitu kan? Memang ada beberapa cara, begitu kan? Kadang kita melakukan gathering, kita kemudian melakukan perjalanan bersama-sama, atau kita benchmarking bersama-sama, kita bisa makan bersama, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita juga perlu cek, kenapa tidak solid? Yang pertama, apakah sistem yang ada di dalam bisnis kita memang mensolidkan mereka, atau malah tidak? Gitu kan? Sistem dan penataan kantor. Ternyata penataan kantor itu mempengaruhi loh. Saya ada datang ke beberapa tempat klien begitu ya, yang kalau sudah datang itu kotak-kotak ruangannya, pintunya rapat-rapat begitu kan. Kalau mesti datang ke tempatnya harus telepon dulu, diketok belum tentu ada orangnya, kita nggak bisa lihat di dalamnya ada orangnya. Biasanya hal seperti itu akan menjadi silo biasanya, mempengaruhi culture-nya begitu kan. Maka akan sendiri-sendiri karena di kantornya sendiri-sendiri begitu kan, formal semua. Tetapi berbeda dengan anak-anak muda hari ini kan. Anak-anak muda hari ini sangat mudah untuk sharing, begitu kan? Karena apa? Karena mereka terbiasa duduk di virtual office, di open space, ngobrol bersama-sama, begitu kan? Nah, ada banyak perusahaan yang ketika mau menyatukan beberapa divisi, salah satunya kalau di Surabaya ada Suara Surabaya, gitu ya, radio. Karena ini contoh yang baik saya sampaikan, gitu ya. Mereka membuat satu ruangan yang kaca terbuka semuanya. Dan ruangan itu menjadi satu poin di mana semua generasi, semua divisi kalau mau membuat proyek bersama-sama, mereka meetingnya ada di sana. Dan itu bisa dilihat dari luar, begitu kan. Nah, ini adalah sesuatu kondisi yang dipakai, yang diberdayakan untuk mensolidkan perusahaan, mensolidkan tim. Nah, ini perlu dicek. Sistemnya, budayanya, apakah budayanya sudah masuk, sudah kita berikan, sudah kita bangun untuk membangun tim yang solid. Atau jangan-jangan kadang ada pimpinan yang orangnya itu tidak terlalu friendly, gitu ya. Salah satunya misalkan tidak terlalu friendly, kemudian dia tidak friendly kepada orang lain dan kadang-kadang menyampaikan sesuatu juga tidak friendly, gitu kan. Dan itu mempengaruhi bawahannya atau bahkan kadang mereka mengatakan sudahlah, nggak perlu ngurusin orang lain, gitu kan. Urus urusanmu sendiri. Begitu kan? Dan itu terus dilakukan, terus disampaikan. Udah kamu urusin sendiri. Nah, sebetulnya mungkin maksudnya baik, tetapi itu menjadi sebuah kesan, oh ya saya ngurus diri saya sendiri gitu kan, saya ngurus diri saya sendiri begitu kan. Nah, hal-hal itu coba dicek satu persatu. Mengapa? Apa yang menyebabkan tidak solid itu? Setelah itu semua sudah ada, kita mulai bangun sistem yang baru, bangun budaya yang baru, kemudian bangun budaya itu baru mulai melakukan gathering,
melakukan training bersama di luar kota, melakukan makan bersama, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melakukan gathering, tetapi ketika mereka kembali, dan sistem itu tetap sama, maka juga akan tetap sama. Sistem komisi juga sama. Gitu ya, saya pernah juga menangani hal itu. Sistem komisi itu dibagi sendiri-sendiri, kan biasanya kan begitu ya. Nggak salah sebetulnya. Dibagi sendiri-sendiri per individu. Akhirnya dia rebutan customer, dan itu biasa terjadi, gitu kan. Nah, berbeda, rebutannya berbeda, tetap rebutan biasanya. Kalau misalkan targetnya itu sendiri, individual, komisinya sendiri, tapi juga ada komisi tim misalkan, yang akan dibagikan bersama-sama untuk departemen itu. Itu juga akan memberikan sebuah kesan yang berbeda lagi, begitu ya. Bisa juga mereka masih rebutan, tetapi minimal biasanya masih mengurangi. Coba dicari, gitu ya, problem-problemnya seperti apa. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Apakah Pak Pekik ingin menambahkan? Kayaknya belum deh untuk yang ini. Karena lebih ahli Pak Imam nih dibandingkan dengan saya untuk tim. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan kayaknya lebih cocok untuk ke Pak Pekik nih. Dari Nonania. Pertanyaan pertama, dokumen apa saja yang wajib disiapkan ketika akan memulai ekspor? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana trik untuk mengenali pasar ekspor yang cocok untuk produk kita? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Nona Nian atas pertanyaannya. Ini mungkin ada beberapa yang mirip-mirip. Yang pertama, dokumen. Dokumen apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama, dokumen yang dari asal negara kita dulu yang kita siapkan. Yaitu buat teman-teman, kita ketahui bersama bahwa sekarang kan ada kebijakan setelah disahkan undang-undang OSS ya, OSS berbasis resiko. Nah, yang wajib teman-teman siapkan terlebih dahulu adalah dokumen NIP. Ya, NIP inilah yang menjadi salah satu kunci awal untuk teman-teman bisa menembus pasar ekspor. Setelah itu, dokumen lanjutannya dibutuhkan adalah menyesuaikan dengan regulasi dari negara kita untuk spesifik produk tertentu dengan regulasi dari negara tujuan ekspor. Sekali lagi, mengapa saya sampaikan di awal, kita perlu melakukan riset terlebih dahulu. Itu juga digunakan untuk mengetahui terlebih dahulu dokumen apa saja yang perlu kita siapkan. Normally, yang paling minim sekali kita siapkan adalah dokumen NIP, kemudian NIP-nya ini dikonekkan dengan registrasi kepabeanan di Bea Cukai, kemudian yang ketiga adalah commercial invoice, ini boleh dikatakan nota gitu ya, nota komersialnya, kemudian packing list, dan sisa-sisa yang lain menyesuaikan dengan regulasi. Normalnya kebanyakan tiga dokumen itu yang paling sedikit yang harus kita siapkan. Sisanya COO, kemudian Rex number ataupun register number Rex-nya dari itu khusus untuk Europe ya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail di sini, tapi prinsipnya teman-teman harus siapkan itu dulu. Yang kedua, bagaimana trik untuk mengenali pasar ekspor yang cocok buat kita, Bapak Ibu, untuk bisa kita mengenali pasar ekspor. Sebenarnya kita seperti hanya bisnis proses yang tadi sudah dijelaskan Pak Imam, bahwa sesungguhnya bisnis ini triggernya ada dua. Yang pertama marketnya ataupun produknya. Nanti mungkin Pak Imam boleh menambahkan ya, ataupun bisa sempurnakan jawaban saya. Saya boleh menambahkan satu lagi. Yang paling penting adalah kita bisa mengcombine antara market maupun produknya. Mana yang paling tepat? Artinya begini, boleh jadi market kita, produk kita sudah well accept ya di pasar lokal, tapi kita perlu sedikit melakukan adjustment. Bisa jadi produk kita contoh bumbu-bumbu masakan gitu ya. Bumbu-bumbu masakan untuk produk-produk tertentu ini sangat dekat dengan behave-nya market Indonesia kalau kita jualan di Indonesia. Cari market yang memang behave-nya mirip-mirip seperti Indonesia. Bumbu rendang, katakanlah produk-produk yang sifatnya makanan. Kita cari yang culture-nya mirip-mirip seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, atau bahkan di mana negara-negara yang native-nya itu salah satu diantaranya adalah dari orang Indonesia. Contohnya Hong Kong, Taiwan, itu banyak orang Indonesia. Itu paling mudah ya. Saya belum ngomongin bagaimana riset secara fundamental, tapi paling gampang
untuk bisa mengenali produk kita bisa cocok kemana, itu adalah kita mencoba mencari produk yang kita sudah diterima di lokal ini, cari yang mirip seperti halnya yang ada di luar negeri. Seperti kami juga sendiri, Nusafresh melakukan hal yang sama. Paling gampang ketika kita menjual produk-produk buah segar, sayur-sayur segar dari Indonesia kemana? Ke Europe. Di mana? Spesifik ke Belanda. Kenapa kok Belanda? Kita tahu 350 tahun Belanda itu dari nenek moyangnya sudah banyak tinggal di Indonesia. Jadi kita tidak perlu banyak sekali effort untuk mengenalkan jengkol, pete, atau apa ya, cecenet ya, kalau orang Jawa Barat bilang cecenet. Kita nggak perlu banyak ngomong ini cecenet dibuat seperti apa, rasanya seperti ini. Kita nggak perlu banyak effort karena mereka sudah well known dengan produk-produk Indonesia. Jadi enak aja kita jual jengkol, ya tinggal ngirimnya aja yang bisa lebih cepat, bisa diterima secara segar. Nah, itu challenge kita di next-nya seperti itu. Kalau marketnya sudah tahu, lebih paham. Kira-kira seperti itu sih, Nona Nian. Semoga puas ya, atau semoga malah nggak puas, karena kalau nggak puas pasti nanti bisa request nih ke Kartara, bikin event lagi dong ini. Biar jadi kompor saya aja dah. Oke Kakak, saya kembalikan dulu. Ini selanjutnya ada pertanyaan lanjutan dari Kakak Nona Nian. Sebentar. Ini bertanyanya ke Pak Pekik ya. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana mengedukasi petani lokal untuk mengembangkan bisnis lokal? Gitu. Oh ya ini best practice kami aja ya. Kami punya best practice, tapi juga punya bad practice. ada praktis yang bagus sama praktis yang jelek. Saya mulai dari yang praktis yang jelek dulu. Bahwa ketika kami mencari supply, itu seringkali kan mengandalkan pihak ketiga saja. Udah, yang penting saya butuh produk ini. Nah, challenge-nya adalah ketika kita meminta pihak ketiga, mereka tidak bisa sustain. Karena pihak ketiga ini adalah rantai kesekian setelah mendapatkan produknya dari petani satu, petani dua, tengkulak satu, tengkulak dua. Artinya secara sustainability supply-nya nggak ada, nggak bisa terjamin. Kedua, kualitasnya juga tidak bisa dijamin karena sudah mencapai tangan beberapa. Ini kalau saya buat sebuah analogi bisnis kami sendiri. Yang kedua, bad practice-nya adalah ketika nanti supply kami bermasalah, pasti itu akan mempengaruhi bisnis proses di kami. Karena bisnis proses di mainan buah segar, sayur segar itu hitungannya bukan daily, tapi bahkan minute. 1-2 menit telat saja, 5 menit, 10 menit telat saja, udah wassalam, Pak. Kami punya bad practice, kita telat staffing, kita tidak bisa masuk ke bandara untuk bisa kirim 2 ton kurang lebih buah sama sayur. It's full, man. Painful buat saya. Tapi saya pikir buat teman-teman jangan sampai mendapatkan pengalaman yang sama seperti saya. Ini karena apa? Ya itu tadi. Nah, best practice-nya adalah kami melakukan pivot strategi gitu ya. Dari yang kami meminta produknya dari pihak ketiga, middleman, kami langsung direct kepada petani. Which mean selama ya ini ada berkahnya juga selama pandemi. Kita punya idle time selama 2 tahun nggak ada aktivitas ekspor, kami benahi dari on farm-nya. Jadi kami betul-betul membenahi tidur di petani, kita membangun bonding yang luar biasa, kami jelaskan bisnis prosesnya Nusafresh. Jadi kita buat bahwa seperti yang saya sampaikan, dengan tim kami yang cukup lean, hanya 3 orang, kami membangun teman-teman petani itu menjadi part of Nusafresh, jadi part of family, our family, Nusafresh family. Jadi kita membangun mereka agar menjadi bagian dari Nusafresh itu sendiri. Ketika barang ini pun sampai segar di sana diterima oleh user ataupun end user ataupun end customer, mereka merasakan bahwa ada proud, ada rasa bangga bahwa produk kita diterima oleh market di Eropa, sehingga mereka punya kebanggaan tersendiri. Jadi ini yang kita bangun. Memang tidak singkat dan tidak pendek waktunya. Apalagi kita harus seringkali berinteraksi, ikut pertemuan petani, ikut memberikan penyuluhan, dan kami juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada yang saya sampaikan di awal tadi, sehingga
bonding itu tercipta dan kita bisa scale up teman-teman petani. Contoh yang paling gampang adalah teman-teman boleh main di Banyuwangi, itu adalah salah satu benchmark teman-teman binaan kami di produk buah naga. Itu saya kembalikan dulu. Terima kasih Pak Pekik atas jawabannya. Lalu lanjut, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini ada dari Ibu Sri Puji Pangastuti. Maaf Pak Pekik, izin bertanya. Saya sekarang sedang merintis CV dengan saudara saya. CV ini bergerak di bidang pertanian dengan bermitra dengan perusahaan. Singkatnya, saya adalah agen antara petani dengan perusahaan. Yang ingin saya tanyakan, jika saya ingin mengembangkan diri, apakah harus melanjutkan dengan bermitra dengan perusahaan atau melepas diri dari perusahaan dan membangun bisnis sendiri? Bisnis saya kebetulan masih sangat baru berdiri 2019 lalu. Mohon arahannya, Pak. Lalu selanjutnya pertanyaan seperti ini. Pak, apa saja yang harus disiapkan untuk mengembangkan diri dalam dunia bisnis? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi sebenarnya begini, ini masih terlalu dini ya untuk kita mau keluar dari CV ataupun perusahaan yang dibangun karena it's your baby. Ini adalah bayi yang sedang masih merintis, yang mungkin secara age-nya bisnisnya masih terlalu early lah kita lepas, ataupun menurut saya sayang waktu yang sudah terlintas 2019 sampai dengan 2022 itu waktu yang cukup singkat untuk bisa melakukan proses growth ya, berproses gitu. Terlebih kita nggak nyaman di posisi ini, kemudian kita bikin bisnis yang baru dengan CV yang baru, keluar dari yang ada, tapi sebelumnya kita belum mempunyai legacy di situ. Legasinya sebenarnya bukan legacy untuk CV, tapi sebenarnya legasi untuk ibu sendiri. Apa yang saya maksudkan legacy adalah bagaimana ibu mempola tim, bagaimana ibu membangun tim. Kalau di situ aja di tempat awal, di rumah satunya itu bapak ibu masih carut-marut, saya tidak yakin apakah ibu ketika membangun bisnis yang baru dengan cara yang lainnya kemudian bisa membangun tim yang masih yang lebih solid daripada itu. Mungkin lebih enaknya ibu tetap dulu di bisnis yang ada, lihat potensi yang ada, tidak perlu kita melihat terlalu tinggi terlebih dahulu. Boleh ibu melakukan proses bisnis SWOT analisis ya untuk internalnya, atau kalau sekarang modelnya mungkin lebih enak ke BMC ya, bisnis model canvas, sehingga kita tahu di mana sih yang perlu kita improve, di mana sih yang perlu kita tingkatkan, di mana sih yang perlu kita perbaiki. Dari situ dulu, ketika kita sudah mampu melakukan proses sustainability development di internal CV yang pertama, ketika itu sudah berhasil dan menjadi legacy buat ibu, mungkin akan lebih mudah membangun bisnis yang lain yang core-nya mungkin bisa jadi berbeda daripada bisnis yang awal. Itu yang membuat ibu akan menjadi growth tidak hanya dari tim pribadi ibu sendiri, tapi juga tim yang akan ditinggalkan. Jadi sama Nusa Fresh itu lahir dari satu entiti saja dari Nusa Berdaya Indonesia, tapi kami sudah punya 2 entiti yang lainnya yang kemudian core-nya pun tidak jauh dari core yang pertama. Karena apa? Kami sudah mampu melihat positif negatifnya, kurang lebihnya, weakness and strength-nya di mana di tim kami, sehingga itu yang kita coba scale up gitu. Ada yang weakness-nya itu kita jadikan sebagai sarana kita kembangkan. Weakness-nya kami kuantitinya sedikit, timnya kecil, kita perbesar lagi, tapi tidak harus menjadi tim inti kita. Kita bisa libatkan teman-teman mahasiswa yang dengan program Kampus Merdeka, MSIP, ataupun dengan program-program yang lain. Saya pikir itu yang lebih penting sih daripada kita harus membangun bisnis awal terlebih dahulu. Dan kalau apa sih yang harus disiapkan untuk mengembangkan diri dalam dunia bisnis, saya pikir kembali utamanya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, fuel-nya Pak. Fuel-nya dulu yang disiapkan. Purpose kita itu apa untuk bisnisnya? Value kita di dalam bisnis itu apa? Apakah kita hanya sekedar mendapatkan uang, atau kita pengen make money saja, atau kita pengen mendeliver sebuah value? Kita pengen sesuatu yang kita tinggalkan nanti mungkin ke anak cucu kita, atau bahkan bukan ke anak cucu, itu memberikan value bahwa sesuatu yang kita dengan itu punya value yang bermanfaat bagi orang lain, bagi karyawan, bagi dunia yang
dunia lain yang lebih luas lagi. Saya pikir itu yang perlu di target pertama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan lanjutan dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Ini dari Dela Kurniasari. Pak Pekik, kalau ingin melakukan ekspor secara perorangan, apakah terdapat minimal kuantiti untuk melakukan ekspor? Apakah secara perorangan dan skala perusahaan kuantiti minimalnya berbeda? Mohon dijawab, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya begini, nanti kudu perorangan ataupun tidak perorangan. Perorangan itu bisa melakukan ekspor. Jadi jangan distrak dulu. Mau perorangan, badan usaha ataupun apa itu semuanya bisa melakukan ekspor. UD, PT, CV, yayasan bahkan itu bisa melakukan ekspor. Selama semuanya itu memiliki izin yang bertepatan dengan seluruh ketentuan regulasi. Sekali lagi kalau perorangan pun, misalkan Pak, lebih tepat pertanyaan begini, Pak, saya belum punya perusahaan, bisa nggak sih saya ekspor? Bisa. Kita bisa melakukan yang namanya under name. Kita menggunakan perusahaan yang lain yang memang sudah punya izin untuk bisa ekspor. Itu yang pertama, yang paling praktis buat teman-teman yang mungkin masih karyawan, masih punya tanggungan di mana dan sebagainya, tapi pengen ekspor sendiri, bisa melakukan hal itu. Yang kedua, batas minimum order quantity itu sebenarnya tidak ada. Karena gini, minimum order quantity itu semuanya kaitannya dengan apakah produk kita itu sudah komersial size atau belum. Atau artinya ketika mengirimkan produk sedikit dengan produk yang banyak, itu akan terimbas dari pricing-nya. Nah kan, ketika kita bulky semakin banyak, kuantitinya besar, cost-nya, pembagi cost-nya itu semakin besar. Artinya cost-nya bisa menjadi semakin kecil kalau kita menjual produk dengan scale yang besar, dengan size yang besar, dengan kuantiti yang besar, daripada ketika menjual hanya custom lah, satu piece, dua piece dan sebagainya. Itu pasti akan terimbas dari cost-nya. Nah, tergantung lagi produk Bapak Ibu itu yang sifatnya bisa consumer good atau bukan. Gitu. Kalau produknya consumer good pasti akan ngejar quantity, pasti dia akan memberikan minimum order quantity agar skala produksinya itu pun juga ketutup cost-nya. Yang kedua, ketika produknya Bapak Ibu adalah custom size ataupun customizing proses produk, jadi produknya benar-benar dibuat tailor made gitu ya, katakanlah disesuaikan dengan permintaan kita, bajunya ya seperti ini dan sebagainya, maka itu pun bisa menjadi pertimbangan. Boleh jadi produknya satu eksklusif, kecil, sedikit, hanya satu saja untuk satu customer, dan itu bisa diekspor. Ada salah satu binaan kami, Koci dari Bandung waktu itu, dia salah satu supplier gitarnya Metallica. Nah itu juga ekspor juga. Jadi Pak, bisa nggak sih kirim satu? Kenapa nggak bisa? Apa yang bikin nggak bisa? Nah itu buat teman-teman sekalian, sekali lagi pahami dulu bisnis prosesnya, pahami dulu bisnis plan-nya teman-teman, dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Imam semuanya sudah mencakup, jadi saya nggak perlu mengulang lagi ya. Kira-kira seperti itu kalau Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ini dari Dela Kurniasari lagi. Ini pertanyaan untuk Pak Imam Wijoyo. Bagaimana Pak caranya membuat bisnis ini berkembang apabila suatu bisnis ini masih dihandle secara perorangan, belum mempunyai banyak tim? Lalu pertanyaan untuk Pak Pekik. Pak, untuk melakukan ekspor, apakah sebaiknya fokus ke satu produk saja atau bisa bermacam-macam produk secara langsung? Dan untuk di luar negeri sendiri, produk apakah yang masih sangat dicari? Lalu untuk ekspor secara perseorangan, bagaimana cara agar menemukan pasar di luar negeri? Apakah harus melewati perusahaan atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Baik, saya dulu. Oke. Ya, mohon izin Pak Peki. Terima kasih Kak Dela. Jadi begini, dalam mengembangkan sebuah bisnis untuk perorangan memang ada beberapa cara, begitu kan? Ada orang-orang yang dengan menggunakan modal keuangan misalkan ya, kapital yang memang dia sudah miliki atau fasilitas yang dia sudah miliki, atau mungkin mereka punya investor dan lain sebagainya. Maka mereka biasanya bisa langsung melakukan rekrutmen atau melakukan membuat tim yang secukupnya yang dibutuhkan kemudian dijalankan, begitu ya. Misalkan mereka sudah menghitung
dengan menggunakan business visibility studies, kemudian mereka lihat oh ini visible, oke, dan kemudian dicoba begitu ya. Dicoba langsung rekrut 5-10 orang yang memang dibutuhkan, kemudian ada tempatnya, kemudian langsung running begitu. Tetapi ada memang model-model perorangan yang menggunakan step by step begitu. Satu orang, kemudian dia sambil melihat perkembangan bisnisnya seperti apa, benar-benar sangat prudent, dilihat kira-kira omsetnya sudah mulai meningkat dan membutuhkan tim yang baru lagi, mereka juga mulai masuk lagi ke tim yang baru lagi. Kemudian mulai dikembangkan lagi satu persatu, makin lama makin membesar, begitu ya. Nah, dua cara ini tentu memang ada konsekuensi masing-masing dan ada kekuatan masing-masing. Gitu. Yang pertama tadi memang langsung ketika membuka itu langsung kelihatan lebih representatif, keren dan siap begitu ya, seperti siap dan kemudian mereka bisa berjalan memiliki tim yang memang sudah ada. Kelemahannya memang ketika dia harus merambah pasar yang baru dan lain sebagainya, bisa jadi cost atau biaya ini tadi perlu diperhitungkan begitu kan, apakah memang sudah BEP omsetnya atau tidak. Nah, dalam hal itu kan memang perlu dipertimbangkan. Kalau memang sudah ada, maka dia akan biasanya gini, mempertimbangkan di awal investasi kita, keuangan kita itu bisa nggak sampai kira-kira 2 tahun, 3 tahun ke depan dengan tim yang ada, dihitung semuanya, gitu kan? Kita kuat sampai berapa tahun nih? Oh 3 tahun. Maka kita jalankan 3 tahun itu, meskipun rugi, meskipun untung dan lain sebagainya kita terus jalankan, begitu kan? Tetapi berbeda dengan yang satu. Yang satu mungkin mulai dari 1 orang, 2 orang. Hal ini mungkin bisa jadi tidak lebih cepat daripada yang satunya, begitu yang tadi saya sebutkan. Namun demikian memang di sini lebih safety, begitu kan? Lebih bisa melihat pasarnya seperti apa, lebih bisa melihat lagi omsetnya diimbangi lagi seperti apa, mencoba dulu melakukan dengan outsourcing dan lain sebagainya. Nah, ini memang bisa jadi lebih pelan, begitu kan? Karena ketika ada order yang datang banyak, begitu seperti case UMKM biasanya ya, ketika punya 5 orang tim, 2 anaknya, satu mamanya, 2 anaknya, yang satu pegawai, yang satu lagi suaminya, begitu kan? Ketika ada banyak sekali omset yang datang secara tiba-tiba kita mendapatkan proyek yang besar, maka bisa bahasa Surabayanya ketandapan, begitu ya, bisa kaget, begitu kan? Akhirnya dia terlalu fokus dengan operasional sehari-hari, aktivitas sehari-hari, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan strategi ke depan. Nah, ini kelemahan dan kelebihan. Karena saya ini besar dari profesi, begitu kan? Saya memang mengawali karir saya sebagai seorang trainer, konsultan, kemudian saya masuk di dunia pendidikan, gitu kan, akademisi. Saya terbiasa dengan profesi saya, begitu kan, yang mana saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Meskipun saya memimpin kampus misalkan, maka saya tetap harus mengurusin apa yang harus saya urusin, begitu kan. Misalkan saya harus mengajar, saya harus atur lagi semua dan lain sebagainya. Jadi hal itu saya biasa melakukannya, begitu kan. Maka biasanya ketika saya melihat klien yang mengatakan enggak Pak, saya mau pelan-pelan, maka saya biasanya mengajak mereka untuk ya udah, ayo kerjakan sendiri dulu, hands on dulu, begitu kan, sambil melihat dengan mata kepala sendiri, mengalami sendiri bisnis ini memang layak dikerjakan atau tidak. Bisnis ini seberapa visible, kekuatan kita seperti apa, sehingga kita benar-benar tahu di lapangan seperti apa. Tetapi berbeda dengan beberapa klien yang mengatakan tidak, Pak Imam, saya memang mau bikin bisnis. Saya tidak mau terlalu campur, jadi saya garap, saya akan hire orang, biarkan dia jalankan, karena saya punya bisnis yang lain. Nah, ini motivasinya lain lagi. Seperti Pak Pekik tadi bilang, kan kembali ke bisnis purpose. Begitu kan, sama dengan Bu Sri Puji tadi, bisnis purpose-nya apa di awal? Saya sangat setuju dengan Pak Pekik tadi, kalau usianya sekian, mungkin jangan ditinggalkan, begitu kan, dijalankan aja. Tetapi saya juga jadi bertanya-tanya, mengapa Ibu bertanya, apakah saya harus meninggalkan ini? Begitu kan? Nah, saya kembali bertanya lagi, purpose Anda membuat CV tadi apa? Begitu kan? Sama dengan Kak Della, purpose-nya di dalam membuat bisnis tadi apa? Maunya seperti apa? Gitu ya. Mau cepat, mau lambat, mau seperti apa? Ini kan tergantung dari, kalau bahasa kerennya, appetite daripada bisnis tadi, begitu kan, pendirinya, begitu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Boleh dilanjut Pak Pekik untuk jawabannya. Terima kasih Pak Imam. Saya juga tercerahkan
karena ada pertanyaan tapi udah terwakili apa yang disampaikan Pak Imam. Baik, buat Kak Dela lagi, Pak, bagaimana sih kalau ekspor kita mau satu produk, dua produk, atau berapa produk gitu? Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal sebenarnya buat teman-teman, bisnis ini diawali dengan sesuatu yang sifatnya market driven ataupun product driven. Kembali ke situ. Kalau market driven cenderungnya adalah market sudah eksis, permintaan pasar sudah ada, inquiry sudah ada. Nah, dari situlah kita membangun sebuah bisnis yang marketnya sudah ada, tinggal menyiapkan produk untuk bisa masuk ke market tersebut. Jadi biasanya produk-produk seperti ini larinya adalah produk-produk yang sifatnya komoditas tentang kopi, teh, rempah, dan sebagainya. Marketnya sudah eksis, permintaannya sudah ada, buyernya sudah siap, tinggal beli saja, produknya aja yang kita tinggal siap. Nah, sebaliknya ada yang sifatnya adalah product driven. Kalau product driven ini adalah kita membuat sebuah produk lebih apa namanya, fuelnya harus lebih banyak karena kita harus mengedukasi juga yang tepat bagaimana. Tidak ada yang paling tepat di antara kedua itu, kedua-duanya bisa dijalankan. Tarikan produknya gitu. Ada permintaan kopi ke Eropa, ke Amerika, dan sebagainya, yang sesuai dengan permintaan buyer, selesai di situ. Atau kalau misalkan sebaliknya product driven, berarti kita menciptakan sebuah produk yang kemudian ini kita pasarkan dan kita tawarkan kepada usernya. Ya mungkin kalau produk-produk digital kita tahu Gojek dan sebagainya, dan berbagai macam bentuk produk-produk yang startup buat semacam ini, itu biasanya base-nya adalah dari sebuah permasalahan dan kita menawarkan sebuah solusinya di situ. Nah, saran saya tidak selesai di satu atau dua produk kuantifikasinya. Seperti Nusafresh juga sama. Kalau jujur kami sampaikan, kami itu kuatnya di market. Jadi bisnis apa namanya ya, boleh dikatakan bisnis kami ini prosesnya adalah market butuhnya apa, kita tarik ke apa namanya, ke supply-nya. Di Indonesia ada apa? Seperti yang saya sampaikan, marketnya sudah ada di Den Haag, di Amsterdam, orang Indonesia banyak, keturunan orang penjajah dari Belanda banyak di Indonesia, yang juga suka jengkol, yang juga suka pete dan sebagainya. Udah, kita tinggal develop saja produk-produk yang bisa kita suplai ke sana. Itu selesai perkara gitu, nggak terlalu berat. Tapi sekali lagi kembali kepada teman-teman sekalian ya, bisnis purpose-nya kayak apa dulu gitu, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasif buat Mbak Dela selain bahan renungan Mbak Dela atau Kak Dela untuk bisa menentukan fokus ke satu produk atau justru kita fokus ke beberapa produk yang memang marketnya sudah eksis. Silakan nanti bisa dijadikan sebagai bahan apa namanya, renungan saja. Dan kalau ditanya adalah ekspor bisa persorangan dan sebagainya, tadi mungkin sudah saya sampaikan, perorangan bisa, berbadan hukum bisa, tapi sekali lagi normally bisnis yang terbangun, semua buyer yang meminta inquiry, yang punya permintaan itu rata-rata adalah buyer yang company atau mereka sudah terinstitusi, mungkin nggak cuma company atau bahkan holding gitu ya. Nah, mereka rata-rata mencari supplier, vendor ataupun partner yang juga setara. Jadi kita siapkan dulu untuk memantaskan diri kita juga gitu. Saya jualan produk juga harus menyiapkan kendaraannya juga ataupun platformnya itu. Nusafresh itu sebagai kendaraan kita juga untuk memasarkan produk gitu. Karena buyer ini akan jauh lebih punya apa namanya, confidence ya, karena partnernya juga badan hukum, dia company, kita bisa lihat apa namanya, register number-nya di Kadin, register number-nya di negara asal, sehingga tahu mereka akan berurusannya dengan siapa. Gitu. Tentunya silakan teman-teman juga kembali kepada bisnis purpose teman-teman sekalian juga. Dan kalau boleh sedikit saran,
saya juga berangkat dari sebuah UMKM. Kalau percaya nggak percaya, saya ini tukang sapu, saya ini tukang buah, saya ini tukang sayur gitu kalau bahasa saya. Tapi saya tidak tukang sapu yang menjajakan produknya keliling komplek, enggak. Tapi saya menjajakan produk saya ke Eropa, ke Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong. Itu beberapa produk benchmarknya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Puji. Terima kasih Pak Pekik atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Sofian Sauri. Untuk Pak Imam, bagaimana cara membangun tim yang bisa jadi leader dan bisa bergerak dengan sedikit supervisi? Lalu yang kedua, bagaimana membentuk loyalitas pada tim dan mitra? Lalu ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Pekik. Pertama, adakah tips dan trik untuk riset pasar internasional, terutama untuk mencari buyer? Yang kedua, Pak, adakah strategi untuk penawaran dan promosi ke buyer luar negeri? Terima kasih. Sekian, Pak. Kalau Pak Peki ini, kalau tadi tukang sapu, tukang sayurnya, tukang sapu, tukang sayur yang internasional. Beda, kelasnya beda. Ya, Pak. Ya, thank you Pak Sofian. Jadi bagaimana cara membangun tim agar mereka bisa jadi leader dan bergerak dengan sedikit supervisi, begitu ya. Membangun tim yang pertama, tentunya kita melihat ketika mereka datang masuk ke dalam perusahaan kita perlu mulai memperhatikan mereka itu bagaimana potensi jiwa kepemimpinan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan konsep kepemimpinan yang ada di kepala saya. Itu bukan pimpinan, begitu ya, bukan jabatan. Pemimpin itu adalah sebuah pengaruh, sebuah tindakan, sebuah tanggung jawab, sebuah relasi yang perlu kita lakukan. Maka saya setuju dengan Robin Sharma yang menuliskan leaders who have no title atau leaders without authority, gitu ya. Jadi leader itu, pemimpin itu tidak harus punya posisi tertentu, begitu kan. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai memperhatikan tim kita dimanapun levelnya, baik itu staff, baik itu OB, baik itu manajer, supervisor, sampai direktur. Kita melihat mereka, siapa kira-kira di antara mereka yang punya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu seperti apa sih? Begitu kan? Jiwa kepemimpinan misalkan salah satunya adalah bagaimana dia berinisiatif di dalam mengerjakan pekerjaannya. Bagaimana dia bertanggung jawab mengerjakan pekerjaannya. Bagaimana dia tahu tentang pekerjaannya. Bagaimana dia mau bekerja. Bagaimana dia mau repot. Bagaimana dia mau memiliki jiwa akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana dia berani menyampaikan pendapatnya dengan baik, asertif, anggun, tanpa menantang-nantang gitu ya istilahnya ya. Meskipun menantang itu tapi ada challenge, bahasanya itu men-challenge. Pertanyaannya mungkin bisa men-challenge. Berbeda dengan menantang begitu ya. Nah, beda dengan menentang, beda ya. Nah, hal ini perlu kita perhatikan, kita perlu melihat kira-kira di antara mereka itu seperti apa. Dan kemudian kita mulai berikan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan, kita kasih tanggung jawab, kita berikan kepada mereka proyek-proyek untuk mereka putuskan. Begitu kan? Sehingga mereka bisa melihat permasalahan yang ada di depan mata dia, kemudian kita sambil melihat bagaimana dia menyelesaikan masalah. Begitu ya. Karena seorang pemimpin, saya banyak menemui pemimpin yang ada di middle level, itu ternyata banyak juga yang tidak memiliki kemampuan decision making dan problem solving. Jadi ketika dia punya problem yang ada dihadapi, dia tidak bisa menyelesaikan, dia bingung mengidentifikasikannya, alhasil pimpinannya yang akan diberikan PR, begitu kan, semua akhirnya larinya ke bisnis. Dia akhirnya bingung, aduh, kok aku mana, gitu kan, kok saya lagi, dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya kemampuan problem solving. Yang kedua, mungkin dia tidak punya kewenangan. Nah, dua hal ini perlu kita perhatikan. Kita perlu mulai lihat, kita berikan proyek-proyek kecil. Biarkan dia mulai menyelesaikan permasalahannya. Biarkan dia mulai mengidentifikasi masalah, kemudian mereka menyelesaikannya. Mulai memberikan kesempatan untuk memutuskan sesuatu, begitu ya. Dan saya tahu ini sangat challenging bagi seorang pemimpin. Kenapa? Ketika kita melihat anak buah kita atau tim kita mulai membuat keputusan, kita agak deg-deg gitu kan ya. Aduh, keputusannya bener apa enggak ini gitu kan. Aduh, impact-nya seperti apa ini di lapangan.
Aduh, ini proyek ini aku tunggu-tunggu ketika dia yang maju nanti. Bagaimana dong kalau misalkan dia salah ngomong begitu kan? Pasti akan ada refleksnya seperti itu, begitu. Tetapi Bapak Ibu, salah satu tekniknya adalah jangan langsung kita berikan permasalahan yang besar, yang berdampak besar kepada bisnis Anda. Berikan permasalahan-permasalahan kecil untuk mereka mulai menyelesaikannya sendiri. Sehingga di sana kita mulai bisa melihat bagaimana kemampuannya. Ketika ada proyek baru, biarkan dia coba Anda tanya bagaimana dia memutuskan sesuatu. Nah, mulai dari hal-hal kecil. Maka dari itu ada pengajaran yang mengatakan barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara-perkara besar. Nah, ini sama. Berikan perkara-perkara kecil, kita coach, kita empower, kita mentoring, kita lihat permasalahannya dia di mana, salahnya dia ada di mana, kemudian kita mulai coaching. Beranikan diri Anda untuk berkompromi terhadap kesalahan yang mereka buat. Karena ingat, kita pun juga buat kesalahan. Untuk mereka maju, kita perlu juga berikan mereka kesempatan untuk salah. Begitu kan? Di situ semakin dia matang, maka semakin Anda tahu, Anda semakin percaya kepada mereka, maka Anda akan menjadi less supervisi. Kalau Anda tidak memberikan kesempatan dan tidak memonitor perkembangan kemajuannya dia, mungkin Anda akan mengalami kesulitan untuk memberikan permasalahan-permasalahan yang lebih besar, begitu kan? Karena Anda tidak melihat track record-nya. Maka yang biasanya saya lakukan adalah ketika tim datang ke saya kemudian memberikan permasalahannya, saya akan menanyakan kepada mereka, alternatif solusinya apa yang diberikan. Begitu kan? Biasakan mereka memberikan alternatif solusi dengan pemikiran mereka. Dan ketika mereka memberikan alternatif solusi, jangan kalau salah atau tidak tepat, tidak perlu kita langsung mengatakan salah kamu, tidak tepat kamu, tidak perlu, karena memang bagiannya mungkin tidak mempunyai kewenangan atau divisinya sempit di sana, yang mana dia tidak bisa melihat pandangan kita. Seorang manajer biasanya melihat dari sisi di atas, begitu kan, di tengah-tengah perusahaan, pimpinan di atas. Kalau seorang tim bawahan, staff, bisa jadi dia skopnya lebih sempit, begitu. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan segala permasalahan kalau itu berkenaan dengan divisi yang lain. Maka dorong mereka, kalau Anda di posisi Anda, di divisi Anda, apa yang Anda lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Kalau Anda butuh solusi dari divisi yang lain, apa itu? Nah, alternatif solusi ini biarkan mereka semakin tajam melihat permasalahannya. Ya, berikutnya bagaimana agar mereka membuat loyal gitu ya dan komit terhadap perusahaan. Nah, salah satunya tadi kita training mereka kan, kita latih mereka, kita mentor mereka, kita coach mereka sehingga mereka mengalami perkembangan. Seorang tim ketika mereka mengalami perkembangan di perusahaan Anda, mereka akan senang, begitu kan? Apalagi anak-anak zaman now, gitu kan? Generation Z, Generation Y, seusia Kak Putri Tentrem ini senang sekali ketika mereka diberikan kepercayaan, memiliki perkembangan, dilatih dan lain sebagainya. Terus lakukan itu. Dan yang membuat karyawan loyal, yang membuat mereka loyal adalah visi Anda. Satukan Anda dengan tim Anda dalam visi, bukan dalam transaksi. Transaksi itu hal yang lain, penting juga, begitu. Cuman transformasi menjadi lebih penting. Maka dari itu visi ini biarkan menggait hati mereka, mengapa dan apa yang sebenarnya Anda sedang kerjakan. Sehingga tim Anda bisa melihat, aku ini part of a big thing, gitu kan. Saya ini menjadi satu bagian besar, sesuatu yang besar yang sedang ingin dikerjakan. Nah, ini penting sekali, gitu kan. Nah, berikutnya adalah terus latih, terus jalin hubungan, jalin relasi, terus berikan hal-hal sekecil apapun, berikan apresiasi ketika mereka melakukan kemajuan, dan ketika mereka mengalami kestagnanan atau mengalami permasalahan, maka kita juga perlu men-challenge mereka, begitu kan, menegur mereka dengan baik, sehingga mereka termotivasi terus untuk maju, begitu. Jadi adanya keseimbangan, yang pertama adanya visi yang menyatukan kita, yang kedua kita mentor mereka, coach mereka, yang ketiga kita berikan support dan challenge. Ada support, ada challenge secara seimbang. Semoga menjawab, Pak Sofyan.
Terima kasih Pak Imam Wijoyo atas jawabannya. Lalu selanjutnya dipersilakan Pak Pekik yang menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Ini sebenarnya kalau ngomongin tips and trick, kalau kita mau cari shortcut, boleh dikatakan jalan pintas gitu ya. Saya sarankan di bisnis ini sebenarnya nggak ada yang shortcut. Bisnis ini modelnya seperti kita berhitung. 1, 2, 3, 4 berurutan. Tidak ada perhitungan yang lompat dari 1, 10, 300 dan seterusnya, itu tidak ada. Tapi yang ada hanya berhitungnya yang berbeda-beda, velocity-nya berbeda, bisnis velocity-nya yang berbeda. Ada yang berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang 1, 2, 3 agak lama baru 4 dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir teman-teman nikmatilah setiap proses dalam bisnis kita sedemikian rupa sehingga itu menandakan bahwa kita sudah growth dan kita sudah siap untuk scale up diri kita. Banyak teman-teman saya di startup, saya nggak perlu sebutkan startup besar, itu sudah kehilangan apa namanya, dikatakan pattern yang tadinya ingin nge-up di underserved society, itu sudah kehilangan pattern mereka gitu, sedemikian rupa sehingga bisnis mereka juga lama kelamaan pasti akan menemukan timingnya untuk kolaps. Jadi bukan kolaps ya, kolapsi. Tapi memang literally mereka sudah kehilangan identity. Sesungguhnya dalam kita membangun sebuah bisnis itu kan kembali seperti halnya kita membangun sebuah brand identity, business identity, itu tidak boleh berubah, kita tidak boleh berasosiasi kepada yang tidak kita inginkan. Kalau kita sudah menetapkan bahwa Pekik itu tukang sayur, Pekik itu tukang buah, Pekik itu tukang sapu, maka segala sesuatu effort kita dalam bisnis itu akan kita asosiasikan ke sana. Itu yang pertama, Kak Sofyan. Jadi kalau boleh saya sarankan, nikmati prosesnya dalam kita melakukan proses riset pasar internasional. Yakinlah nanti suatu saat kita akan menemukan polanya untuk produk kita atau bahkan pola untuk cara meriset marketnya. Jadi kami pun dari awal susahnya minta ampun untuk bisa melihat bisnis kita growth dari 10 tahun terakhir. Saya tidak mengatakan Nusafresh ini sudah brand yang besar ataupun brand yang sudah punya nama dan sebagainya, enggak juga. Kami masih berproses juga, tapi setidaknya dari proses kami dalam melakukan riset market ini menjadi kekuatan kami. Dan saya boleh sarankan buat teman-teman, carilah market yang memang punya behave yang sama, value yang sama dengan teman-teman sekali. Karena sekali lagi apa yang teman-teman jual itu bukan sekedar produk, bukan sekedar jasa, tapi yang lebih di atas itu semua adalah yang Bapak Ibu jual itu adalah value-nya. Kalau produk semua orang bisa, kalau jualan jasa semua orang pun mampu. Bahkan mau jualan ke pasar internasional itu normatifnya sama seperti jualan kita di lokal. Yang beda adalah pembelinya orang luar negeri, dijualnya ke negara orang lain, tidak di Indonesia. Dan kita harus memenuhi regulasi-regulasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak negara yang ada. Hanya itu yang ada. Tapi sekali lagi buat teman-teman sekalian, tidak hanya Pak Sofyan saja, nikmatilah proses dalam berbisnis ini semua. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Yang perlu kita perhatikan adalah berhitunglah sesuai dengan urutannya. Ketika kita di stage-nya UMKM, maka berlakulah seperti UMKM. Jangan pernah kita sedang posisi stage-nya di UMKM, tapi belagunya kita dalam OKB gitu ya. Karena sekarang lagi ngetren tuh banyak OKB. Tahu-taunya ujung-ujungnya ya, ternyata scam juga, ternyata fraud juga dan sebagainya. Nah itu yang saya sampaikan. Tapi lebih spesifik kalau pertanyaannya adakah tips dan trik untuk riset market, sebenarnya ada banyak, bahkan boleh saya sampaikan. Tapi sekali lagi karena singkatnya waktu saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena bukan sesuatu yang cukup singkat bisa disampaikan dalam waktu 1-2 jam. Lalu apakah ada strategi penawaran promosi ke buyer luar negeri? Bapak Ibu sekalian, kita sudah dihadapkan dalam kondisi
kemudahan yang sangat luar biasa. Dunia digital, dunia online, bahkan dunia online pun sudah berkembang sampai dengan metaverse gitu. Itu gunakanlah platform-platform yang memang sudah sedemikian rupa luar biasa kemudahannya. Kita pakai itu. Sekali lagi saya berikan sebuah bocoran saja. Salah satu buyer kami yang memang dia sudah 150 tahun lebih berbisnis di buah dan sayur, itu kami dapatkan dari Instagram. Itu aja saya kasih bocoran sedikit, semoga bisa memberikan cambuk juga gitu ya. Nggak bisa saya bocorin semua gitu. Biar tetap kepo aja nih. Itu Pak Sofyan, semoga tidak puas. Kalau puas udah selesai di sini. Kalau nggak puas kan nanti ya belajar terus gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pekik atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Rama RR. Pertanyaannya ini. Ini untuk Pak Pekik. Pak, izin bertanya Pak Pekik, saya kebetulan pemula untuk masalah ekspor. Saya sangat antusias dengan sumber daya yang ada di setiap daerah-daerah punya unggulan masing-masing. Kalau saya belum punya produk, langkah-langkah awal apa saja, Pak? Apakah harus punya supplier dulu atau pengetahuan dulu untuk mencari buyer bagaimana, Pak? Gitu. Baik, ini sebenarnya fundamental sekali di awal, Bang. Di awal sekali disampaikan Pak Imam. Juga saya juga sampaikan, tapi itu oke, nggak apa-apa. Kita sekali lagi membuat sebuah pengulangan repetisi untuk menguatkan alam bawah sadar kita, mengkonstruksi sebuah informasi yang menjadi sebuah kognisi, yang kognisi ini diaplikasikan itu memang harus direpetisi, dilakukan pengulangan. Jadi begini teman-teman sekalian, bisnis ini ada dua trigger yang utama, market driven dan product driven. Saya ambil contoh saja seperti ini, Bapak Ibu. 11 tahun silam saya pulang ke kampung saya setelah belajar kuliah, kurang lebih saya lama kuliah, lama lah gitu, jangan saya bilang berapa lama. Tapi saya galau juga pulang ke kampung, ada apa yang bisa saya kerjakan? Saya mulai meriset kedua halnya. Yang pertama saya riset marketnya, yang kedua saya riset produknya. Ketemulah 3 produk utama yang berkelimpahan di kampung saya. Ada knalpot, ada bulu mata palsu, ada sapu. Ketiga-tiganya saya buat sebuah riset kecil lah, riset yang simpel aja. Knalpot saya nggak punya modal besar, karena knalpot paling kurang katakanlah 50.000. Kalau kita harus jualan 1.000, saya harus siap angka yang ya segitu, gitu, lumayan gede. Bulu mata saya agak tidak nggak tahu, saya nggak dapetin chemistry-nya gitu. Jatuhlah pilihan saya kepada sapu, tukang sapu. Selain saya bisa menjual sapu, saya juga bisa menjualkan sebuah ide, saya menjualkan sebuah gagasan, saya menjual sebuah value di situ, di mana setiap satu sapunya ini memberdayakan satu rumah. Satu rumah itu terdiri jadi 4 orang anggota kepala keluarga, yang artinya setiap sapu yang saya jual itu punya social impact yang besar di kampung saya sendiri. Ini sebuah kepuasan batin yang ketika mungkin untungnya kecil, Rp500, Rp300, tapi saya punya value besar yang kemudian ternyata saya punya kepuasan batin yang saya nggak dapatkan dari mana-mana. Di mana saya setiap menjualkan satu sapu itu bisa membantu ekonomi masyarakat di tempat kami. Jadi, saya temukan di sini. Nah, habis itu kami temukan di mana market utamanya, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Vietnam, Taiwan dan Hong Kong. Sehingga saya push ke sana produk saya. Alhamdulillah sampai sekarang 11 tahun berlalu, hampir 12 tahun berlalu masih bisa kita pasarkan ke negara-negara tersebut sekalipun pandemi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa menjawab dengan sebuah jawaban yang implisit ya seperti ini, tapi saya membuat perumpamaan. Semoga kalau ketika case-nya ini sama seperti teman-teman di lapangan, teman-teman sekalian di kampung sendiri juga dapat hal yang serupa, itu pun bisa dilakukan hal yang sama seperti itu. Mau memilih market driven silakan, mau memilih product driven juga tidak masalah, atau dikombinasi kedua-duanya. Itu strategi yang bisa dipertimbangkan. Terima kasih, mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ini adalah sebuah pertanyaan terakhir ya. Saya kembalikan dulu ke moderator, Mbak. Terima kasih atas jawabannya Pak Pekik dan Pak Imam Wijoyo, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengirimkan beberapa komentar beberapa pertanyaan di chat box. Akhirnya sesi panel discussion